Halo semuanya, gimana? Sehat semua? Kondisi sekarang karena ada isu COVID-19, maka adik-adik silahkan belajar di rumah. Oke, saya sudah menyiapkan materi untuk minggu ke-6 ini. Saya masukkan ke dalam YouTube agar dapat Anda akses sendiri. Oke, hari ini minggu ke-6 kita belajar tentang hukum Mendel kembali, yaitu identifikasi dan ekspresi gen. Identifikasi gen atau penamaan gen adalah untuk menamakan sebuah gen, umumnya digunakan satu atau dua huruf, yaitu dengan huruf besar untuk gen yang dominan, sementara untuk huruf kecil yang resesif. Ini sudah kita uh, bahas di minggu-minggu sebelumnya. Sebagai contoh, warna hitam kita simbolkan huruf besar, artinya apa? Dominan. Kemudian putih, huruf kecil, artinya resesif. Oke, perkembangan metode penamaan gen, gen dibedakan berdasarkan jadi ada perkembangannya, yaitu ada tipe standar atau wild type dan non standar atau non wild type. Sebagai contoh, simbol huruf yang dipakai adalah singkatan satu atau dua huruf dari sifat yang non standar itu. Sebagai contoh, misalkan pada Drosophila, Anda tahu Drosophila? Ya, lalat. Nah, lalat yang standar itu bermata warnanya merah. Itu bukan karena BLM, tapi memang warnanya merah. Itu kita berikan uh, kode W+. Nah, kemudian Drosophila non standar atau putih W itu kita simbolkan dengan W. Pada kasus ini, gen W plus itu dominan terhadap gen W. Apakah setiap ada plus itu selalu dominan? Tunggu dulu, kita lihat setelahnya. Oke, di sini ada dua lalat Drosophila. Anda tahu cara membedakan jantan dan betina? Nah, coba kita lihat di bagian perutnya, ada perbedaan apa ya istilahnya, pola. Nah, pola yang jantan seperti ini, pola yang betina seperti ini. Nah, ini baru kita lihat dari matanya saja, belum dari yang lain. Coba kalau kita lihat dari yang lain, Anda bisa melihat dari punggungnya, Anda bisa melihat dari sayapnya, Anda bisa melihat dari matanya, seperti itu. Oke, penamaan gen, perbedaan yang mendasar dominan dan resesif, sudah kita bahas sejak dulu. Nah, kemarin ada pertanyaan nih, uh, sapi itu dominan yang mana? Yang bertanduk atau yang tidak bertanduk? Nah, di sini ada jawabannya. Ternyata yang dominan adalah yang tidak bertanduk. Nah, sementara yang resesif adalah yang bertanduk. Apabila yang tidak bertanduk itu kita kawinkan dengan yang bertanduk, apa yang terjadi? Anaknya dia akan bertanduk. Kemudian anaknya kita kawinkan secara perkawinan inters. Apa yang terjadi? Ternyata ada 3 ternak yang secara fenotip itu tidak bertanduk, sementara hanya satu yang bertanduk dengan genotip yang seperti ini, yaitu P besar, P besar, P besar, P kecil, P kecil, P besar, bisa ditulis P besar, P kecil, dan P kecil, P kecil. Bisa kita selesaikan dengan Punnett square. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sebagai gambarannya saja ya, yang dominan adalah P besar, sementara yang resesif adalah P kecil pada tanduk sapi. Oke, dalam penamaan gen belum tentu tipe non-standar selalu resesif, seperti yang saya ungkapkan tadi. Sebagai contoh, saya Drosophila standar, yang standar yaitu lurus dan rata, ternyata CY plus. Apakah CY plus dominan? Coba kita lihat. Sayap Drosophila non-standar atau bergelombang dengan kode CY. Penggunaan huruf besar pada kasus ini menandakan bahwa CY atau tipe non-standar itu dominan, jadi kebalik ya tadi dengan warna mata terhadap tipe standar yaitu CY+. Kemudian ekspresi gen dibedakan atas 3 macam. Loh, kok ini ada apa? Coba kita lihat. Dominan, resesif, dominan tidak penuh, dan kodominan. Harusnya 4 ya. Oke, yuk kita lanjutkan. Pemunculan sifat dominan di dalam sebuah persilangan induk yang murni
Untuk sifat yang kontras, hanya satu bentuk sifat yang akan keluar dalam generasi berikutnya. Keturunan yang dihasilkan dari dua jenis individu untuk sebuah sifat hanya akan mempunyai sifat dominan di dalam fenotip. Kemudian, gen dikatakan bersifat dominan apabila pengaruhnya itu mengalahkan atau menutupi gen pasangan dalam satu alel. Artinya begini, ini misalkan sebagai contoh dominan, ini resesif. Ketika terjadi perkawinan, maka dominan menutupi bukan menghilangkan, tapi menutupi. Suatu ketika yang resesif akan keluar. Dengan seperti apa? Ketika heterozigot kawin dengan heterozigot, maka akan muncul resesif seperti itu. Nah, sebagai contoh, misalkan gen H besar yang dapat menyebabkan sapi mempunyai tanda belang hitam dapat mengalahkan atau menutupi gen H kecil yang merupakan pasangannya dalam satu alel. Hewan yang mempunyai susunan gen baik H besar maupun H besar H kecil mempunyai fenotip yang sama, yaitu belang hitam. Karena gen H dapat H besar mengalahkan pengaruh gen H kecil dalam individu H besar H kecil tersebut di atas. Nah, sebagai contoh, H besar ya menyebabkan belang hitam, kemudian ada H kecil pasangan alelnya. Nah, anaknya itu pasti belang hitam seperti itu. Ini parentsnya belang hitam, H besar kawin dengan belang merah, itu anaknya belang hitam tapi heterozigot. Nah, yang anaknya heterozigot itu coba kita kawinkan, ternyata akan menghasilkan 3 belang hitam dan 1 belang merah yang sifatnya resesif. Kemudian, ekspresi gen dominan dan resesif. Ini sebagai contoh pada bunga, sudah kita sering bahas. Yang dominan, yang merah, kemudian yang resesif, yang putih. Ketika dikawinkan, akan menghasilkan warna merah. Kemudian warna merah ini, heterozigotnya, itu coba kita kawinkan dan kita simulasikan dengan Punnett square. Hasilnya adalah 3 merah jambu atau merah, kemudian yang putih adalah berwarna hanya 1 atau yang sifatnya resesif dengan perbandingan 3:1 seperti itu. Kemudian gen dominan dan resesif kita lihat seperti ini pada biji polong yang kuning dominan terhadap yang hijau. Akhirnya hasilnya adalah tetap kuning. Oke. Kemudian dominan penuh ini fenotip S1 menunjukkan sifat parental yang dominan. Kemudian F2 sifat resesif muncul kembali dengan perbandingan 3:1. Itu ketika dominan penuh. Kita lihat seperti ini perkawinannya dengan Punnett square, Anda sudah tahu ya, hasilnya 3:1. Pun sama dengan sapi yang seperti tadi saya ungkapkan di depan itu. Tidak usah saya ulang agar Anda tidak bosan. Kemudian dominan penuh pada sapi bisa kita simulasikan seperti ini. Tidak bertanduk, dominan terhadap yang bertanduk ketika kawin, hasilnya tidak bertanduk. Mengapa? Karena sifatnya dominan. Kemudian terjadi intens. Hasilnya tidak bertanduk itu 3, kemudian yang bertanduk 1. Nah, perbandingan fenotipnya 1:2:1. Ya, 1:2:1 fenotip. Sementara perbandingan yang tadi genotip, yang ini fenotip. Fenotip tidak bertanduk, kemudian berbanding bertanduk 3:1. Nah, perbandingan genotip dan fenotip ini tidak sama. Nah, sifat dominan penuh pada persinggalan individu yang mempunyai sifat dominan penuh akan menghasilkan keturunan atau generasi kedua atau F2 dengan rasio perbandingan 3:1. Ada beberapa gen yang bersifat dominan penuh pada unggas, antara lain kaki pendek pada ayam kate itu dominan terhadap kaki normal dengan simbol CR kecil. Kaki pendek C besar, R kecil. Nah, ini sebagai contoh. Kalau Anda punya KT, Anda lepas di desa Anda, tiba-tiba anak ayam kampung di tetangga Anda hasilnya KT. Nah,
Ini jawabannya. Kemudian K. Pertumbuhan bulu lambat dengan K kecil pertumbuhan bulu cepat. Kemudian BR sifat mengeram dan BR kecil sifat tidak mengeram. Nah, BR kecil ini dibutuhkan pada perkembangan ayam layar. Karena apa? Ayam layar tidak dibutuhkan untuk mengeram. Dia hanya membutuhkan mesin untuk mengeram. Kalau dia mengeram, apa yang terjadi? Produksi telurnya jelas jauh lebih kecil dari produksi telur yang ada sekarang, gitu kan? Kemudian D besar, jari kaki normal. Kemudian D kecil, jari kaki banyak. Artinya apa? Ayo, coba dilihat. Jumlah jari kaki ayam itu berapa? Nah, untuk D kecil itu ada jari tambahan dari kondisi yang normal. Kita lanjutkan. Apabila ada perkawinan bunga warna merah dikawinkan atau disilangkan dengan warna putih, hasilnya pink, itu apa artinya? Karena dia gen tidak penuh. Nah, sebagai contoh penentuan genotip pada bunga dengan ekspresi gen dominan tidak penuh sebagai contoh. Ini R besar merah, kemudian R kecil putih. Hasil anaknya pink. Kemudian pink ini kita kawinkan. Hasilnya ternyata 1:2:1 untuk fenotipnya dan ya, untuk fenotipnya ya. Penurunan sifat yang menghasilkan fenotip individu heterozigot di antara kedua induknya tersebut. Kemudian, dominan tidak penuh atau sifat intermediar adalah sifat antara dari kedua induknya. Contoh penyerbukan silang bunga pukul 4 atau bunga ini biasanya akan tumbuh di pada saat pukul 4 gitu. Atau sering kita istilahkan dengan bahasa latinnya mirabilis jalapa. Kemudian, jika serbuk sari berasal dari tanaman berbunga merah homozigot atau M besar diberikan kepada putih tanaman berbunga putih M kecil L kecil, apa yang terjadi? Dominan tidak penuh, maka anaknya akan berwarna pink. Jadi hasil perkawinan S1-nya menghasilkan F2. Berapa perbandingannya? Ya, 1:2:1 untuk fenotipnya. Kemudian, maka diperoleh tanaman F1 heterozigot berbunga merah jambu M besar M kecil. Jadi warna merah jambu ini disebut dengan sifat intermediar. Ingat ya, intermediar itu sifat penggabungan dari keduanya. Apabila F1 disilangkan akan diperoleh F2 yang perbandingan fenotipnya yaitu 1 merah, 2 merah muda, dan 1 putih. Gitu. Kemudian pada F3 tanaman berbunga merah menghasilkan tanaman berbunga merah, yang putih menghasilkan tetap putih. Namun yang merah jambu selalu menghasilkan keturunan yang memisah yaitu dengan perbandingan 1:2:1. Anda coba lihat perbedaannya. Apa sih yang menyebabkan perbedaan itu? Oke, sebagai perkawinan yang betina atau yang ya betina itu resesi, sementara yang jantan dominan dengan M besar. Ketika dikawinkan ternyata hasilnya merah jambu. Kemudian hasilnya perkawinan merah jambu itu akan menghasilkan M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Sehingga didapat perbandingan F2-nya adalah merah banding merah jambu banding putih. 1:2:1. Tanaman berbunga putih dan merah ini merupakan disebut galur murni. Seperti yang pernah saya terangkan waktu di sebelumnya, yaitu di ayam ya. Fennel stalk, parent stalk, grandparent stalk, great grandparent stalk. Lalu pembentuk itu semua adalah galur murni. Gitu. Kemudian, dominan tidak penuh itu atau incomplete dominan yaitu pada sapi pada warna bulunya, yaitu R besar merah, kemudian R kecil putih. Ketika dikawinkan hasilnya adalah penggabungan atau sifat intermediat tadi, yaitu warnanya roan. Kemudian sapi yang roan ini coba kita kawinkan, hasilnya merah, roan, dan putih dengan perbandingan 1:2:1. Itu apabila kita menemukan dominan tidak penuh. Kalau yang dominan penuh tadi 3:1.
Oke, pada ayam kita lihat ayam seperti ini. Apakah ini ayam habis masuk selokan? Tidak, karena ayam ini adalah ayam walik yang biasanya bulunya seperti ini bulunya terbalik. Tuh. Jadi bentuknya seperti ini. Apabila ayam normal yang sifatnya resesif kawin dengan yang walik sifatnya dominan, apa yang terjadi? Hasilnya setengah walik. Oke, coba setengah walik itu kita kawinkan dengan walik, apa yang terjadi? Tetap setengah walik. Dan ada juga yang walik atau F besar, F besar. Kemudian F kecil atau normal, coba kita kawinkan dengan setengah walik, apa yang terjadi? Setengah walik, ada yang muncul setengah walik dan ada juga yang muncul normal. Bisa Anda buktikan juga menggunakan Punnett square. Alel kodominan itu saya contohkan pada golongan darah. Anda, di antara Anda ada yang golongan darah A, ada yang B, ada yang AB, dan ada yang O, atau bisa kita sebut dengan 0. Itu memiliki apa? Genotype. Untuk tipe A, itu yang homozigot, yaitu IA besar, sementara yang heterozigotnya IA besar, I kecil. Kemudian yang tipe B, untuk yang homozigotnya IB besar, untuk yang heterozigotnya IB besar, I. Kemudian tipe AB, yaitu genotipenya IA besar, IB besar. Kemudian tipe O atau 0 itu I kecil. Nah, golongan darah manusia pada manusia adalah IA besar, IB kecil, dan I. Itu adalah gametnya. Kemudian tipe A dan tipe B. Kalau homozigot sudah kita lihat tadi IA besar dan IB besar, untuk tipe A dan tipe B. Sementara yang heterozigotnya untuk tipe A besar, I kecil, yaitu untuk yang tipe A. Kemudian yang IB besar, I kecil untuk tipe B. Apa yang terjadi untuk tipe AB? Kodominan, yaitu IA besar, IB besar. Kemudian tipe O atau 0 adalah homozigot resesif, yaitu II. Nah, itu. Contoh golongan darah AB bersifat kodominan. Nah, golongan darah ini ada fenotipnya A, B, AB, dan O. Dia memiliki antigen A untuk golongan darah A, antigen B untuk golongan darah B, antigen AB untuk golongan darah AB. Kemudian tidak ada antigennya untuk golongan darah O. Nah, antibodinya kebalikannya. Antigen A memiliki anti B, antigen B memiliki anti A. Kemudian antigen AB memiliki antibodi tidak ada. Nah, yang O itu antibodinya adalah anti A dan anti B. Nah, ini biasanya digunakan untuk tes golongan darah. Biasanya darah setelah dia ambil diberikan ke gelas, itu kemudian dibatasi oleh cairan tertentu. Nah, itu adalah antigen dan antibodi. Apabila menggumpal seperti apa, apabila tidak menggumpal seperti apa. Anda bisa mengetahui dari sini. Oke. Nah, misal perkawinan parental dengan golongan darah A dengan golongan darah B. Apabila homozigot, apa yang terjadi anaknya? Ternyata anaknya adalah golongan darah AB. Kemudian parental yang golongan darahnya heterozigot, yaitu IA besar, I, kemudian dengan IB besar, I. Apa yang terjadi anaknya? Akan menghasilkan IA besar, IB besar, atau AB, golongan darah AB. Kemudian IA besar, I, atau golongan darah A. IB besar, I, golongan darah B. Ya, benar. I, golongan darah O. Oke. Parental, misal IA besar, I, kawin dengan IB besar, IB besar. Ya, ini heterozigot kawin dengan yang homozigot. Apa yang terjadi anaknya? IA besar, IB besar. Kemudian anak yang berikutnya adalah IB besar, I, atau golongan darah B. Ini yang AB. Nah,
Bisa kita rangkum seperti ini. Golongan darah orang tua uh, yang A, B, AB, dan O apabila bertemu dengan Bapak Anda bertemu dengan Ibu Anda yang berbeda golongan darah. Nah, Anda bisa amati di sini. Anaknya itu yang mungkin seperti ini, tapi yang tidak mungkin seperti ini. Misalkan A dengan A, itu yang mungkin golongan darahnya kalau anaknya A, kalau tidak A, ya O gitu kan. Tiba-tiba anaknya B atau AB. Nah, gimana bisa terjadi? Nah, di ilmu genetika ini coba kita bahas. Oke, coba Anda amati untuk golongan darah yang lain. Oke, apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan saya melalui kolom komentar. Agar Anda tidak bosan, terima kasih. Saya memberikan tugas di link di bawah. Silahkan kerjakan itu sekaligus Anda gunakan untuk presensi. Cara presensinya, buka link, login dengan email Anda, email UGM, lalu kerjakan tugas langsung di dalam Google Form yang sudah saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.